tatabbu' dan istiqra', melihat dalil satu persatu lalu kemudian memberikan kesimpulan, lahirlah kaidah. Datang orang-orang liberal membantah semua itu. Mereka kemudian mengatakan semua kita bisa memahami Al-Quran. Semua kita bisa menafsirkan Al-Quran. Kemudian lahirlah tempat-tempat belajar atau jurusan-jurusan tafsir yang walaupun tidak menguasai bahasa Arab bisa menafsirkan Al-Quran. Bagaimana? Al-Quran dan hadis berbahasa Arab. Lalu kemudian tidak mempelajari bahasa Arab. Jadi dari situ asalnya. Kita selalu diarahkan jangan terlalu tekstual. Kalian ini penyembah teks. Kita selalu dikatakan seperti itu. Dari mana asalnya? Dari sini. Dari sini mereka membuka celah. Mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Padahal ini ya, jelas bantahannya bahwa Al-Quran itu adalah, bahwa keimanan kita itu meyakini bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah. Ya, Al-Quran itu adalah kalamullah. Wa in istajaraka ahadun minal musyrikina fa'ajirhu hatta yasma'a kalamallah. Sampai mereka mendengar perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka kan menuduh bahwa bagaimana kamu bisa mengatakan Al-Quran itu adalah kalamullah? Ya, sedangkan perkataan itu ada suaranya. Perkataan itu ada bunyinya. Perkataan itu ada lafaznya. Kita katakan justru itu adalah sifat sempurna bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mengatakan bahwa Allah berbicara tanpa suara, apakah sempurna atau tidak sempurna? Ya sempurna. Makhluknya saja berbicara dengan suara. Ya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah itu tidak serupa dengan sesuatu, tapi Allah Maha mendengar, Maha melihat. Allah Maha mendengar, Maha melihat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ala lahul khalqu wal amr. Di sini ini dalil di antara dalil yang sangat kuat membantah bahwa Al-Quran itu kalamullah. Ala lahul khalqu, ketahuilah makhluk itu milik Allah. Seandainya Al-Quran itu makhluk, maka tidak akan disebutkan wal amru, perintah. Ya kan? Tidak akan disebutkan. Seandainya perintah di antara perintah Allah itu adalah Al-Quran, kalamullah, itu masuk dalam ciptaan. Cukup Allah mengatakan lahu ala lahul khalqu. Masuklah Al-Quran di situ. Tapi di sini dikatakan ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah bahwa milik Allah segala ciptaan dan miliknya segala urusannya, perintahnya. Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa untuk berbicara kapan dia inginkan, kepada siapa dia inginkan, dan bagaimana dia menginginkan. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Quran itu adalah kalamullah. Ya. Jadi pembahasan ini itu pembahasan yang berat, terutama di zaman-zaman fitnah. Ya, di antara kisah yang masyhur yang fitnah khalqul Quran, dan ini pertama kali dimunculkan di zamannya Khalifah Ma'mun, lalu kemudian setelahnya Mu'tasim, lalu kemudian setelahnya Al-Wathiq billah, Mu'tasim billah, Al-Wathiq billah, kemudian ya Mutawakkil. Baru di situ kemudian ya ini fitnah yang terjadi pada Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad itu kemudian digelari oleh para ulama sebagai Imam Ahli Sunnah karena kasus ini, khalqul Quran. Para ulama sudah banyak yang dipenjara di zamannya. Ulama sudah banyak yang terbunuh karena masalah fitnah ini, khalqul Quran, meyakini bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Tapi Imam Ahmad tidak. Dia dipenjara selama kurang lebih 2 tahun atau sekitar 28 bulan dipenjara. Sampai kurus lemah. Ya. Beliau bahkan berkali-kali dibujuk
Apa susahnya mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk? Ya, suatu waktu ketika sebelum dicambuk itu oleh Al-Mu'tasim atau orang suruhannya, kemudian Imam Ahmad mengatakan, coba kamu keluar lihat orang-orang di sana. Ada ribuan di luar itu menunggu dan sedang ingin menulis apa yang saya ucapkan. Kalau saya mengucapkan Al-Quran itu adalah makhluk, maka sudah. Tersebarlah fitnah ini. Beliau sampai kemudian dicambuk. Bahkan di antara dosa, ulama mengatakan, kalau ada dosa yang paling besar atau catatan keburukan dari Khalifah Al-Mu'tasim, yaitu karena dia telah mencambuk Imam Ahmad dengan tangannya sendiri. Ya, ketika dia, yang ini dikompor-kompori oleh ulama'nya Mu'tazilah yang menjadi penasehat khalifah pada saat itu. Di antaranya adalah Ibnu Abi Duat. Ya, kemudian Muhammad Ibnu Syuja'. Ini ya bukan pengarangnya Abi Syuja', ya. Muhammad Ibnu Syuja'. Ini dua yang masyhur sering mengompori ya khalifah pada saat itu, dan selalu mengatakan kepada Imam Ahmad dia itu ahli bid'ah, mubtadi', kafir, halal darahnya. Sehingga kemudian khalifah pada saat itu betul-betul menyiksa Imam Ahmad. Beliau sampai pernah suatu di zamannya Al-Mu'tasim dikumpulkan ulama Mu'tazilah dengan Imam Ahmad. Khalifah pada saat mengatakan, debat. Ucapkan perkataan kepadanya, lontarkan pertanyaan, disuruh berdebat depannya. Mereka mengucapkan semuanya bisa dibantah oleh Imam Ahmad. Kemudian Imam Ahmad mengatakan, apakah kamu mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah makhluk? Mereka mengatakan, iya, Al-Quran adalah makhluk. Sekarang, bagaimana menurutmu? Apakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengetahui perkara ini? Bahwa Al-Quran itu makhluk? Ada dari ucapannya? Kemudian dia mengatakan, tidak. Imam Ahmad mengatakan, subhanallah, apakah kamu mengetahui apa yang tidak diketahui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Lalu kemudian dari situ dia tidak bisa bicara. Ya. Kemudian ya, orang Mu'tazilah mengatakan, ulangi. Imam Ahmad mengulangi lagi. Apakah kamu meyakini bahwa Al-Quran adalah makhluk? Iya, Al-Quran adalah makhluk. Kemudian diulangi pertanyaannya. Apakah kamu dia mengatakan iya. Ya, apakah kamu Apakah kamu meyakini bahwa Rasulullah ini tidak mengetahuinya? Kemudian dia rubah mengatakan Rasulullah ketahui. Kemudian Imam Ahmad mengatakan, apakah Rasulullah pernah menyampaikannya? Apakah Abu Bakar pernah menyampaikannya? Apakah Umar pernah menyampaikannya? Apakah Utsman, Ali pernah menyampaikannya? Mereka mengatakan tidak. Lalu kemudian Imam Ahmad mengatakan, apakah kamu menyampaikan apa yang tidak pernah disampaikan oleh Rasulullah? Oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali? Tidak bisa menjawab. Karena memang tidak ada dasarnya bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Maka dari situ terbuka pemikiran khalifah pada saat itu. Ya. Lalu kemudian dibebaskan. Tapi setelah dibebaskan masih dilarang untuk Imam Ahmad masih dilarang untuk menyampaikan, sampai 2 tahun dilarang menyampaikan hadis. Ya, sampai kisah yang masyhur, ya, walaupun sanadnya dibicarakan oleh sebagian ulama, kisahnya Baqi Ibnu Makhlad Al-Andalusi. Ya, beliau tafaqqaha fi Afrika, beliau seorang yang menuntut ilmu di Afrika, lalu kemudian memutuskan untuk ke Baghdad menemui Imam Ahmad. Perjalanan yang sangat jauh. Ya. Sampai ketika mau masuk di kota Baghdad, bertanya bahwa saya orang yang datang dari jauh, saya ingin bertemu dengan Imam Ahmad. Kemudian orang-orang mengatakan Imam Ahmad mahbus, dia itu ditahan. Ada yang mengatakan bahwa Imam Ahmad sekarang dilarang untuk bertemu dengan siapapun, menyampaikan apapun. Lihat bagaimana penuntut ilmu ini. Apakah dia pulang? Tidak ada je guru, pulang saja.
Nah, lanjut dia. Sebelum ketemu Imam Ahmad, dia bertemu dengan Yahya ibn Ma'in, Imam Jarh wa Ta'dil pada saat itu. Seorang ulama yang sangat dihormati oleh Imam Ahmad itu sendiri. Menjadi rujukan beliau untuk mengetahui orang-orang yang dapat diterima riwayatnya. Bahkan saking hormatnya Imam Ahmad sama Yahya ibn Ma'in, beliau tidak pernah memanggil dengan namanya. Beliau memanggil dengan kunyahnya itu Aba Zakaria. Ketika di majelisnya Yahya ibn Ma'in, Baqi ibn Makhlad ini mengatakan bahwa saya ingin bertanya, saya datang dari Afrika, jauh, betul-betul jauh. Saya di sini untuk menuntut ilmu kepada Imam Ahmad, mengambil hadis. Saya ingin bertanya, ya, kaifal Imamu Ahmad? Bagaimana itu Imam Ahmad bisa tidak diterima? Bisa tidak mengambil hadis darinya? Kata Yahya ibn Ma'in, anta tas'aluni an Ahmad? Kau bertanya kepada saya tentang Imam Ahmad? Is'al Ahmad anni. Tanya Imam Ahmad tentang saya. Artinya kalau kau meragukan Imam Ahmad, justru ragukan saya. Tanyakan tentang saya kepada Imam Ahmad. Maka beliau tetap menemui Imam Ahmad. Fitnah. Beliau dilarang ke masjid. Imam Ahmad dilarang menyampaikan hadis satu